semuanya. Begini. Ini mata pelajaran Ibu, ya kan? Udah masuk pelajaran Ibu. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan dipimpin oleh ketua. Silakan berdoa, silakan dimulai. Oke, selesai. Sebelum itu memulai pembelajaran, sebaiknya Ibu absen lebih dahulu ya. Muhammad Jafar, Melina Wijayanti Kusuma Astuti, Riris Afifah, Mutiara Triwulandari, Laila Tunikma, Rahmat Suhartanto, Husnul Khotimah. Adakah yang tidak berangkat hari ini? Asri Yuliani. Kenapa dia? Sakit. Oh. Jangan lupa untuk dijenguk sekolah-sekolah bareng-bareng asik. Selanjutnya Ibu, kemarin kan Ibu sudah membahas yang namanya teks eksplanasi ya. Nah, baik itu struktur, kaidah, ciri-ciri, tujuan, semuanya udah Ibu jelaskan semuanya. Terus sekarang kita beralih kepada teks negosiasi. Ada yang tahu teks negosiasi itu apa? Secara pemahaman kalian aja, apa itu teks negosiasi? Kalau Marina tidak usah harus pengertian secara rinci jelas. Iya, bernego, benar, hampir sama. Nah, pengertiannya itu adalah salah satu dari bentuk interaksi sosial di antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama, di mana setiap dua belah pihak itu saling diuntungkan, yaitu tidak boleh ada yang rugi ya. Saling menguntungkan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri, tujuan, struktur, kaidah, dan juga contoh. Nah, sebelum kita lebih masuk ke dalam materi, Ibu akan menjelaskan mengenai contoh dari teks negosiasi itu apa saja sih Bu, kayak gitu. Kalau teks negosiasi itu sebenarnya ada banyak macamnya, seperti misalkan jual beli, seperti tempatnya bisa di pasar atau di toko seperti itu, atau ya ada unsur tawar menawar di situ, bernegosiasi. Terus seperti di bank antara resepsionis bank dan nasabah misalkan. Terus ada juga yang simple. Ini ada di dunia perkuliahan juga ada, seperti kontrak perkuliahan. Ini biasanya terjadi di kontrak perkuliahan atau di dunia mahasiswa. Seperti tugas berapa persen itu, terus UAS berapa persen, UTS berapa persen, absensi berapa persen, itu biasanya di total, dan itu kesepakatan antara dosen dan juga mahasiswa seperti itu. Itu biasanya di awal semester, di awal setiap semester maksudnya, setiap semester ada seperti itu. Terus ciri-cirinya, ada yang tahu? Oke, dari ciri-ciri. Benar, ya, ya, oke. Ada 4. Ada lagi? Ibu jelaskan. Di sini tuh menghasilkan kesepakatan, yaitu tadi saling untung. Pertama itu saling untung, terus saling menguntungkan. Mengarah pada tujuan yang praktis. Yang ketiga memprioritaskan kepentingan bersama. Nah, yang keempat itu merupakan sarana untuk mencari penyelesaian dalam sebuah masalah seperti itu. Terus ada yang namanya tujuan. Tujuan itu ada 3. Yang pertama itu mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi yang sama seperti itu, saling antara kedua belah pihak seperti itu, saling pengertian dan persetujuan gitu. Mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan tersebut. Terus yang ketiga, yang sering Ibu bilang, kalau itu bukan negosiasi kalau misalkan tidak ada unsur ini seperti itu. Awal-awal tadi Ibu udah bilang. Benar Mbak Merina, mencapai kondisi saling menguntungkan, tidak saling merugikan, harus saling untung antara satu yang benar yang lain. Terus setelah itu ada
kaidah. Kaidah kebahasaan di sini itu ada banyak sebenarnya. Tapi sebelum itu pernah yang mendengar pembeli adalah raja. Nah, pembeli adalah raja di sini itu bukan kita pembeli harus tidak sopan kepada penjual seperti itu. Tetap, nah itu termasuk juga dalam kaidah kebahasaan, yaitu saling dua belah pihak itu harus menggunakan bahasa yang santun. Harus menggunakan bahasa yang santun. Itu yang pertama. Yang kedua, ungkapan persuasif atau membujuk, ungkapan membujuk ya. Seperti misalkan di toko misalkan, oh ini bajunya bagus bu, baru dari impor misalkan, ini benangnya benang sutra kayak seperti itu. Terus apalagi, ini baru datang seperti itu, ini masih bagus kayaknya halus seperti itu. Seperti itu, hampir seperti itulah membujuk gitu, biar pembeli itu tertarik. Terus berisi pasangan tuturan, terus kesepakatan tidak merugikan antara dua belah pihak yang sering dibilang. Terus yang ketiga, yang kelima maksudnya, bersifat memerintah dan memiliki perintah, memenuhi perintah, tidak berargumen dalam satu waktu. Jangan satu pihak lagi ngomong, satu pihak lagi ngomong, itu jangan seperti itu. Itu seperti debat, bukan negosiasi. Terus didasari argumen yang fakta, sesuai fakta maksudnya. Terus yang terakhir itu jangan menyela argumen. Kalau misalkan penjual lagi ngomong, ya diam dulu pembeli, habis itu nanti kalau sudah selesai baru pembeli. Seperti itu ya, harus saling menunggu untuk berhenti ngomong, dan harus tahu waktu untuk ngomong dan tidak ngomong argumennya. Terus yang selanjutnya itu ada struktur negosiasi. Struktur negosiasi ada 7. Ada yang tahu? Ada 7. Ya, bagus. Orientasi, ya benar. Permintaan, penawaran, oke. Sebelum pemenuhan ada, ya benar. Iya benar. Tapi ada yang kebalik-balik ya tadi ya. Kurang urut. Nah, diurutkan di sini. Pertama itu orientasi. Orientasi itu kalimat pembuka. Kalimat pembuka di sini misalkan selamat siang, selamat pagi, selamat sore, seperti itu. Ada yang bisa saya bantu. Itu kalimat awal. Di setiap argumen, di setiap percakapan seperti itu. Terus yang kedua itu permintaan, suatu hal berupa barang atau jasa. Setelah adanya itu tadi komunikasi salam, nah, pembeli atau penjual bisa saja cari apa bu. Terus si pembeli berucap, saya sedang cari laptop misalnya. Saya lagi cari laptop yang bagus. Nah setelah itu kan suatu hal itu yang dicari kan. Habis itu pemenuhan dulu ya mbak, sebelum pemenuhan dulu. Pemenuhan itu kesanggupan dari penjual, barang itu tuh ada tidak di toko dia, seperti itu. Terus argumennya misalkan, oh iya sebentar saya carikan, saya akan cari terlebih dahulu begitu. Duduk dulu mbak, duduk dulu bu, duduk dulu mas, duduk dulu pak, saya cari dulu barangnya di dalam. Terus setelah barangnya ada, terus di situ mulai yang namanya penawaran. Nah, struktur yang keempat yaitu penawaran, yaitu puncak negosiasi atau tawar-menawar. Nah, misalkan harganya berapa pak? Laptop ini harganya berapa? Oh, harganya 4 juta. Terus si pembeli, oh bisa kurang tidak pak? Ada diskon tidak pak? Nah, itu tawar-menawar di situ. Oh, ada misalkan, ada gitu. Segini ya bu, berapa persen misalkan atau berapa gitu. Oh, terus bisa turun sedikit tidak pak? Oh tidak bisa, ini udah diskon dari sana kayak gitu misalkan. Terus di situ ada tawar-menawar. Nah, terus habis itu persetujuan. Dari tawar-menawar tersebut adanya persetujuan. Nah, misalkan yaudah pak, tidak apa-apa saya beli seharga 3.700.000 misalkan.
Sudah, terus pembelian. Yang unsur struktur yang selanjutnya itu pembelian. Nah, pembelian di sini misalkan keputusan konsumen, jadi atau tidak, jadi beli atau tidak. Gitu. Contohnya, berarti saya buatkan nota dulu ya, Mbak. Terus Mbaknya bilangnya iya, gitu. Berarti kan ini notanya, oh ini Mas uangnya 3.700.000 gitu. Nah itu kalau misalkan udah seperti itu udah persetujuan, itu udah kesepakatan, itu udah iya berarti iya, iya pemenuhan gitu. Terus habis itu habis pemenuhan, habis pembelian, terus terakhir penutup. Nah setelah uang diberikan, terus notanya sudah diterima, kalimat penutup yaitu terima kasih, sama-sama. Sudah, seperti itu saja materi pada hari ini gitu. Terus selanjutnya ibu akan memberikan ibu akan menunjukkan ibu membawa sebuah media untuk kalian. Di sini ibu sebut namanya panggung negosiasi. Ibu ambil sebentar ya. Panggung negosiasi. Panggung negosiasi. Ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Ibu akan membuat kalian menjadi beberapa kelompok seperti itu, dan nantinya setiap kelompok wajib maju. Nah, untuk memperagakan membuat sebuah sebuah teks negosiasi. Nah, di sini gua akan menunjukkan terlebih dahulu. Ini di sini ada 3 panggung ya. Nih. Satu, misalkan ini ada pakaian. Nah, ini penjual, bukan. Maksudnya pasar. Panggung pasar. Terus di sini ada panggung kafe misalkan. Terus di sini ada BRI, berarti kayak di bank. Nah, nanti setelah ibu bagi terus kelompoknya salah satu, terus di sini juga ada dari panggung tadi. Ini di sini ada sebuah animasi karakter atau tokoh dari pemain atau panggung tersebut. Jadi nanti kalian harus seperti bersandiwara di sebuah panggung tersebut. Nah, nanti menggunakan karakter-karakter yang sudah ibu siapkan ini ya. Seperti ini penjual toko, misalkan penjual, misalkan terus membeli, terus ada nasabah, terus ada karyawan bank seperti itu. Nah, setelah itu salah satu dari kalian maju. Di sini gua ada undian. Nah, undian ini itu nanti menentukan kalian akan membuat teks negosiasi yang mana? Apa yang pasar, apa yang BRI, yang merah, yang ungu, atau yang panggung warna biru seperti itu. Nah, setelah dibagi, misal ya, misal kalian di sini terus ambil satu. Nah, kalian dapat di sini merah, ya kan? Merah. Nah, nanti kalian akan mempraktekkan panggung merah. Panggung merah ini apa? Panggung merah ini pasar. Panggung pasar. Nah, panggung pasar di situ ada penjual pakaian dan juga pembeli seperti itu. Lah, terus karakternya, kalian harus mengambil karakter dari sini seperti itu. Karakternya misalkan ini ibu-ibu penjual, ini ibu-ibu, ini adik-adik yang mau beli baju atau mau beli baju seragam sekolahnya dia gitu kan. Nah, nanti kalian bernegosiasi di sini. Nah, berimajinasi menggunakan panggung
negosiasi tersebut. Seperti itu. Jadi Ibu akan memberikan waktu kepada kalian. Nah, kalian maju nanti perwakilan untuk mengambil warna yang kalian dapatkan. Setelah kalian dapat yang merah, berarti kalian harus membuat teks negosiasi di pasar antara penjual dan pembeli. Begitupun sebaliknya jika mendapatkan panggung warna ungu misalkan. Panggung warna ungu di sini BRI misalkan. Itu berarti antara resepsionis bank dengan customer atau nasabah bank. Begitu juga kafe, misalkan kafe berarti mungkin pertemuan antara biasanya persetujuan antara kayak pembahasan mengenai kantor seperti itu. Bisa di situ. Jadi udah di seperti itu, udah dibagi-bagi. Nah, jadi setelah itu udah kalian tinggal maju ke depan untuk mempraktekkan teks negosiasi yang kalian buat. Gitu dengan pasangan kalian. Nah, sepertinya itu cukup ya. Cukup. Jadi itu saja materi pada hari ini gitu. Selebihnya Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan ya. Pelajaran hari ini kita sudahkan sampai di sini. Ibu ucapkan selamat istirahat dan Ibu akhiri